Halo, perkenalkan nama saya Marisela Borustumorang. Saya adalah Prodi D3 Kebidanan tingkat 2, Stikesan Elizabeth Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Penkes pada Ibu Nifas. Yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu mengenai hubungan seksual. Seperti yang kita tahu, masa nifas itu adalah masa pemulihan. Jadi untuk hubungan badan atau hubungan seksual itu tidak boleh dilakukan pada masa nifas. Karena pada masa nifas ini adalah masa di mana proses pemulihan alat reproduksi pada si ibunya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada bagian-bagian alat atau organ intim pada ibu. Kemudian kita masuk ke keluarga berencana. Di keluarga berencana atau KB ini banyak banget jenisnya, dimana ada yang suntik, ada yang pil, kemudian ada yang implan, kemudian ada yang kondom, kemudian ada yang KB alamiah. Itu tergantung si ibu. Untuk cocok-cocokannya juga ada yang menimbulkan jerawat atau yang bikin gemuk atau yang bikin kulitnya jadi kusam gitu. Dan untuk fungsi dari KB ini pastinya untuk menunda kehamilan dan pastinya menjarangkan kelahiran karena KB ini sangat diperlukan. Kemudian yaitu kita masuk ke laktasi. Nah, di laktasi ini kita pastinya ibu harus wajib memberikan ASI eksklusif pada si bayi selama 6 bulan karena sudah memang anjuran dari pemerintah dan memang sangat bagus bagi tumbuh kembang si bayi kita. Selain mengirit keuangan, pastinya juga bikin anaknya tambah cerdas. Untuk itu, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang memperbanyak air susu ibu. Contohnya daun katuk gitu. Pokoknya kalau ibu menyusui pastinya ibu wajib menambah 300 kalori per harinya untuk menambah tenaga dari si ibunya. Kemudian kita masuk ke senam nipas. Nah, di senam nipas ini pastinya fungsinya untuk merelaksasikan tubuh si ibu. Karena pada proses persalinan itu kan, itu membuat ibu merasa gimana gitu. Jadi untuk itu di masa nifas ini ibu dianjurkan untuk melakukan senam nipas. Kemudian kita masuk ke senam yang gunanya untuk memperbanyak ASI. Sebenarnya bukan senam, namun kegiatan-kegiatan yang dapat memperbanyak ASI. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu pastinya membersihkan bagian puting. Kemudian kita bisa melakukan pemijatan bagian payudara agar merelaksasikan pada bagian payudara. Kemudian kedua yaitu kita memberikan atau menyusui bayi itu 2-3 jam. Fungsinya itu untuk merangsang terus pengeluaran ASI. Kemudian yaitu memompa ASI. Selain menyusui, kita juga bisa melakukan memompa ASI. Bisa kita lakukan pada saat bayinya itu tertidur. Kemudian kita memilih posisi tidur. Memilih posisi menyusui bayi yang tepat. Karena menyusui bayi yang tepat itu akan membuat kita menjadi lebih enak dalam proses menyusuinya. Seperti duduk, kita nggak boleh bongkok gini, kita harus tegak. Kemudian biasakan menyender. Kemudian kalau duduk
posisi kaki biarkan menggantung. Kemudian pastinya bahu kita senderkan. Kemudian kita bisa menyusui bayinya. Untuk posisi tidur sendiri, ibu bisa mengambil posisi ternyaman ibu yang tidak membuat ibu merasa risih atau mengganjal. Kemudian untuk ibu yang menyusui dianjurkan untuk meminum air yang banyak, minimal 3 liter dalam sehari, kalau lebih bagus. Kemudian ibu juga dianjurkan untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Untuk makanan-makanannya itu yang pastinya yang memicu untuk produksi dari ASI. Pastinya ada seperti wortel, bayam, daun katuk, pepaya, makanan-makanan yang pastinya enak dan gak bikin ibu enek ataupun gak pengen makannya, karena makanan-makanan tersebut yang saya sebutkan itu makanan-makanan yang enak. Mungkin sekian dari Penkes Ibu Nifas yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari yang saya sampaikan, mohon maaf. Dan bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf juga. Lebih dan kurang saya akhiri dengan terima kasih. Dadah.